Halo sahabat Lavender, kembali lagi sama Kasat. Kita ngomongin materi SNBT nih kali ini di subtes yang paling jadi momok, yang paling menegangkan, menakutkan buat sebagian besar orang, sebagian besar peserta. Kayaknya 1 juta peserta tahun ini banyak bermasalah sama subtes ini. Tidak lain tidak bukan kalau jawabannya adalah pengetahuan kuantitatif atau PK. PK ini adalah yang 100% ngomongin matematika, tapi nggak ada kata-kata matematikanya ya. Pengetahuan kuantitatif aja. Nah, bedanya dengan penalaran matematika, apa sih? Nah, pengetahuan kuantitatif ini soalnya pendek-pendek, nggak banyak cerita-cerita panjang, nggak banyak paragraf-paragraf atau gambar-gambar. Udah, kerjain aja langsung soal-soal pendek, langsung jawab gitu. Kayak soal-soal matematika zaman dulu atau soal-soal matematika dasar mungkin atau soal-soal matematika di sekolah. Yang penting ada angkanya atau nggak pakai angka yang aljabar gitu. Kemudian langsung pertanyaannya langsung ada di situ gitu. Waktunya 15 soal 20 menit. Jadi memang akan butuh waktu lebih lama walaupun nggak banyak bacaan. Jadi dari 15 soal itu, tapi bobotnya sama nih, semuanya bisa di rata-ratain juga. 15 soal ini yang bikin lumayan panas karena udah hampir terakhir sebelum literasi. Nah, untuk teman-teman yang mau ngerjain di soal-soal ini harus disiapkan, jangan sampai ngantuk. Kalau di ini sebelumnya ngantuk, mungkin bisa tarik nafas atau kalau pegel-pegelnya mulai dipijat-pijat gitu karena butuh konsentrasi lebih daripada subtes yang lain gitu. Terutama untuk teman-teman yang merasa lemah di matematika. Gimana nih Kak? Banyak nih WhatsApp yang masuk ke Kak Saat bilang pas ditanya, "Teo kamu apa yang masih jelek?" PM sama PK, menurut matematika sama pengetahuan kuantitatif. Nah, itu mah namanya matematikanya emang agak kurang gitu. Nah, gimana caranya? Ya belajar lagi materinya, belajar lagi hitungannya, terutama hitungan-hitungan cepat kayak perkalian, penjumlahan, pengurangan, pembagian, pecahan itu jangan sampai atau persen ya, itu juga masih keluar, jangan sampai teman-teman masih bingung, ini gimana cara ngitungnya ya, itu hampir nggak boleh dilakukan sama teman-teman. Atau aljabar-aljabar sederhana kayak persamaan kuadrat, nyari titik potong gitu-gitu, itu jangan sampai kelupaan juga gitu. Karena dari contoh soal yang ada di SNMPTN BP3 itu soal-soal kayak gitu tuh masuk tuh kemarin kayak titik potongnya di mana, nilai maksimumnya di mana, atau misalkan segitiga, ada bangun datar juga, segitiga siku-siku sudutnya gimana, ini P dan Q lebih besar mau lebih kecil, itu masuk di pengetahuan kuantitatif. Untuk materinya gimana Kak? Sama kayak penalaran matematika. Jadi secara framework itu dibilang bahwa ya nggak terlalu beda jauh antara penalaran matematika sama pengetahuan kuantitatif, tapi tadi kalau pengetahuan kuantitatif teman-teman langsung disuruh ngitung gitu, dikasih soal hitunglah gitu, nggak usah nggak terlalu banyak analisis, nggak terlalu banyak mikir-mikirnya gitu. Materinya tetap sama, bilangan, yaitu operasi hitung, barisan deret, perbandingan, matriks masih masuk, eksponen dan logaritma juga masih masuk. Tahun lalu bahkan ada yang soal akar-akaran bertumpuk itu, jadi tetap dipelajarin. Data dan ketidakpastian itu ada di statistika, aritmatika sosial, pembelian, penjualan, laba, rugi, untung, itu masih masuk. Peluang juga banyak nih di sini, peluang terpilih, pakai kombinasi, permutasi, itu jangan sampai kebolak-balik ya teman-teman ya. Kemudian pengukuran dan geometri, ada bangun datar sama bangun ruang. Bangun datar sama bangun ruang ini juga tahun lalu banyak keluar, tahun ini pun di contoh soal masih banyak, kayak tadi segitiga, sudut-sudut, sudut yang sama, sudut yang bertolak belakang gitu-gitu, sudut mana yang lebih besar, lebih kecil. Nah, itu masih masuk. Dan aljabar, itu fungsi komposisi. Nah, kemarin di contoh soal ada yang F kurung buka, satu F lagi, F lagi, F lagi, itu masuk tuh. Integral juga ada, perlu dipelajari yang singkat-singkat aja, walaupun tahun lalu kayaknya nggak keluar ya integral itu ya, turunan, sama grafik fungsi tadi terutama. Gitu untuk materi-materinya. Materi tahun lalu ini yang segitiga siku-siku, terus
ada yang isian singkat yang jawabannya cuma satu angka gitu. Nah itu jadi mungkin banget untuk pengetahuan kuantitatif ini ada isian singkatnya dari semua nomor gitu. Atau ada juga yang sesuai tidak sesuai. Jadi pilihan ganda kompleks itu masih mungkin ada di pengetahuan kuantitatif juga. Gitu ya. Untuk pengetahuan kuantitatif ini teman-teman perlu bahas materinya, nggak cuma latihan soal, jadi dicek materi yang sesuai apa, kemudian belajari soal-soalnya, atau dibalik lagi belajar soal, nemu materi yang belum pernah dipelajarin masih mungkin banget, kayak apa nih, ya gimana nih ngerjainnya, teman-teman bisa buka aja buku soalnya, kemudian dipelajarin lagi. Kalau bisa belajar di Bimbel atau di Bimbel Lavender, bisa tanya aja sama guru-guru yang ada. Kita suka ada kelas diskusi kalau malam, jadi teman-teman bisa langsung nanya ke guru-guru yang standby atau ke teman-teman sambil diskusi. Karena semua ruangannya boleh dipakai, penghapus dan pulpen, papan tulisnya boleh dipakai juga untuk teman-teman diskusi gitu. Gitu aja dari Kak Saat, semoga membantu. Untuk yang tinggal beberapa hari lagi, dibanyakin latihan soalnya, dibanyakin tryout-nya, dipastiin misal udah belajar 2-3 hari langsung tryout full simulasi, tahu skornya berapa, jadi tahu yang mana yang harus ditingkatin, yang mana yang harus dipelajarin lagi. Selamat belajar lagi, semoga sukses ke depannya, sampai ketemu di konten-konten berikutnya. Dadah!